sekitar 18 juta lah waktu itu, kehancuran waktu itu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang ini terus berkembang, ya alhamdulillah semuanya itu bisa tertutup semua, dan laba juga alhamdulillah ya lumayan lah buat kehidupan sehari-hari. Nama saya Mado Penut, asal dari Metro Pusat 21D. Dulu ide ini saya lihat dari Pak D saya waktu tahun dari 2010. Itu ide dari Pak D saya. Cuman dia di bidang lele, pembibitan lele. Cuman kalau saya di bidang di gurame. Sudah berapa lama sih Mas pembibitan ini berjalan Mas? Sudah lumayan lama sih Mas, dari tahun 2010 sampai sekarang ini alhamdulillah masih lanjut. Kurang lebih 10 tahunan lah. 10 tahunan ya. Apa sih kendala yang sering Mas temukan di lapangan ini ketika pembibitan? Mungkin cuma ada dua faktor kalau dalam pembibitan ini. Yang satu itu yang paling susah, jamur. Ikan itu dalam kondisi masih ukuran kecil itu banyak mendapatkan masalah tentang jamur itulah dari badan, sirip itu susah banget tuh penyembuhannya. Terus faktor yang kedua itu air itu bisa berubah-ubah, kadang berkarat, itulah yang juga yang paling bikin ikan ini cepat mati. Sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu faktor cuaca. Kalau cuaca ini panas hujan mungkin kondisi kesehatan ikan ini berkurang. Pernah sih, cuman ya namanya orang usaha budidaya itu kan otomatis banyak kendala juga sih namanya, apalagi kita berhubungan dengan nyawa. Itu pernah sih dulu, karena faktor cuaca itulah beberapa ratus ribu mati semua. Cuman ya kita harus nekat. Kalau kita nggak nekat, namanya orang usaha, kita harus ada spekulasi, ada kemajuan, ada tekad dan usaha. Sekitar 18 juta lah waktu itu, kehancuran waktu itu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang ini terus berkembang, ya alhamdulillah semuanya itu bisa tertutup semua, dan laba juga alhamdulillah ya lumayan lah buat kehidupan sehari-hari. Modal awal dulu sekitar 2 juta lah, itu udah sama kondisi kolamnya. Itu dapat berapa kolam itu Mas? Dulu awal cuma 3 kolam, ukuran 3 x 6, kedalaman 50 cm. Pembibitan ini saya panen sekitar usia 3 bulan. Pokoknya masuk ukuran satu siletan itu sudah saya jual. Untuk pemberian pakan dalam sehari itu berapa kali Mas? Untuk pemberian pakan sehari saya hanya 2 kali, pagi dan sore. Karena kalau gurame ini beda sama dengan lele. Kalau lele bisa 3 kali sehari, cuman kalau gurame cukup dengan 2 kali sehari aja. Kolam sekarang yang di rumah itu ada 14, ketambahan yang di sini nih 4 ekor, 4 biji, berarti sekitar 16 kolam. Kalau saya 5 paket Mas, penebaran kolam ini, karena sistem saya estafet. Jadi yang di rumah 5 paket kita tebar, umur 1 bulan kita pindah ke kolam besar sini. Yang di rumah kita beli lagi 5 paket lagi, jadi kita estafet terus gitu. Satu paket itu berisi berapa ribu Mas? Kalau di sana tulisannya 10.000, cuman kita nggak pernah ngitung. Jadi dari sana itu 10.000 satu paketnya. Kalau keseluruhan kita global maksimal angka keberhasilan itu 80%, cuman rata-rata itu 60%, 50-60% lah angka keberhasilan itu per paketnya. Jadi kalau
satu paket itu, kalau satu paket 10.000 mungkin jadi kita sampai ngejual itu cuman 6.000 ekor lah kita bisa ngejual. Jadi 4.000 itu udah nggak tahu kemana. Kalau untuk dirupiahkan berkisaran berapa itu Mas? Total keseluruhan per paket itu kita bisa nyampe 6.000 Mas. Untungnya itu sama modal Mas. Oh sama modal. Kalau Iya. untungnya Mas? Kalau untung mungkin kita anggap pukul rata aja mungkin 3.000 Mas, sampai 4.000 per paket. Jadi kalau kita ngambil, kita tebar 5 paket dengan angka keberhasilan itu 60%, itu berarti 3.000 itu kali 5 sekitar 15.000 Mas. Itu laba kita bersih, udah kepotong modal semua. Kita model ukuran dan bijian. Jadi kalau saya ngejual itu ukuran 1 siletan itulah, sama jempolan, itu udah maksimal saya ngejual. Di bawah itu saya nggak pernah ngejual. Dan juga kalau kita ngejual ukuran di bawah jempolan, ibaratnya kukuan lah, dalam bahasa petani gurame itu kukuan, itu kebanyakan angka kematian masih banyak, rawan penyakit. Kalau saya ngirim itu langganan saya daerah Sumatera Utara, kayak di Prabu, Palembang, Lahat, Baikanan, itu banyak yang aku kirim ke sana. Yang belum ada tuh malah daerah Mesuji Mas. Mesuji belum ada yang minat kayaknya di sana, karena dengar-dengar nih kalau air di sana tuh banyak berkarat nih Mas ya. Kita melalui travel Mas. Jadi kalau contoh nih, kalau saya di daerah Palembang Prabu, dia orang pesen lah dari sini kan, kontak ke nomor saya, dia mesen, saya packing di sini. Kalau udah selesai dia udah nyewa travel dari sana. Jadi ikan itu saya packing, yang bawa travel dari sana itu Mas. Jadi masalah ke ongkir travel atau apa itu udah tanggungan pembeli. Kita hanya ngejual ikan. Kalau kapasitas satu packingan itu, satu plastik ukuran 50-75 itu, ukuran 1 silet itu saya kasih 200 sampai 250 ekor. Dan kapasitas oksigen dari sana itu kapasitasnya sekitar 8 sampai 10 jam Mas. Kuat lah ke sana.